juga alim, maka kamu jangan menyetarakan atau lebih ungguli, tapi kamu tawadhu. Orang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Yang ngata-ngatain Ahlul Bait, maaf nih ya, maaf bos, maaf ya, Ahlul Bait anak cucu Nabi Muhammad SAW sudah bebal, sudah kuat, kita sudah bebal, sudah kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan menyimak ya video dari para habaib yang kenapa ini menurut saya menarik dan begitu penting untuk kita teruskan kepada publik. Karena ini adalah sebuah ulasan, sebuah pernyataan, sebuah statement dari Habib-habib yang menurut kita ini betul-betul membuat kita bisa geleng-geleng kepala. Kok bisa ya pandangan-pandangan seperti itu lahir dari seorang Habib-habib senior atau bahkan sudah Habib-habib yang boleh dikata mendekati sepuh. Kalau ada Habib-habib yang membuat statement-statement yang menurut kita itu tidak lazim atau kontroversi dan dia adalah Habib muda, menurut kita itu hal yang mungkin bisa kita maklumi. Ya namanya saja masih muda, masih belajar ya, masih belum menyelami bagaimana ya asam garam kehidupan ini yang begitu kompleks, belum banyak melewati berbagai peristiwa, belum banyak melihat kejadian dan sebagainya. Tetapi jika itu keluar dari lisan seorang Habib-habib senior, bagaimana itu bisa demikian? Ini kan yang kemudian mengundang tanda tanya kita semua. Hal-hal yang tidak lazim yang keluar dari lisan-lisan mereka tentu mengundang sebuah tanda tanya besar bagi kita ya. Apakah itu memang sebuah karakter ya? Ataukah apa? Ini tentu berpulang kepada para warganet untuk kemudian menilainya. Tetapi yang jelas bahwa menurut kita ya ini adalah sebuah gambaran ya tentang sebuah karakter yang menurut kita tidak lazim kita jumpai dari para guru-guru dan para kiai-kiai yang selama ini mungkin sering kita tempati untuk bertanya ataupun banyak mengajar. Nah, seperti apa statement-statement dari para habaib ini, kita akan coba simak dulu sama-sama. Lahiyatul fitin, artinya kalau kamu tadi itu yang merasa alim, merasa ustadz yang lainnya, kalau ketemu ahli bait habaib yang mereka tadi itu juga alim, maka kamu jangan menyetarakan atau lebih ungguli, tapi kamu tawadhu. Orang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Yang ngata-ngatain Ahlul Bait, maaf nih ya, maaf bos, maaf ya, Ahlul Bait anak cucu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, ente mau benci monggo, itu haknya ente. Ente mau gunjing kami monggo. Kita sudah bebal, sudah kuat. Kita sudah bebal, sudah kuat. Kita sudah bebal, sudah kuat. Wow, kita ini bukan hanya diocehin di sosmed. Bola wong kakek kita ini meninggalnya juga dibunuh. Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Kok ocehan sosmed? Maaf mah, nggak level ente sama kita. Nggak level ini sama kita. wow, Bukan untuk sombong-sombong anda, ya kan? Ini bagi pembenci Ahlul Bait. Ente orang muhibbin semuanya. Ente pecinta Ahlul Bait, ente muhibbin Ahlul Bait, bersama Ahlul Bait nanti di surganya Allah Ta'ala. Ente pecinta Ahlul Bait, ente penyayang Ahlul Bait, penyayang anak cucu Rasulullah, bersama Rasulullah SAW. Apa katanya Rasulullah SAW? Kalau seandainya ada orang berbuat baik dengan anak cucuku belum dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia, saya akan membalas nanti di hari kiamat, kata Allah Nabi Muhammad SAW. Belum dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia, saya
yang akan membalas nanti di hari kiamat, kata Allah Nabi Muhammad SAW. Belum dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia, saya akan membalas nanti di hari kiamat, kata Allah Nabi Muhammad SAW. Ente kan pecinta semuanya, kelihatan muka-muka bercahaya ini. Mulai saat ini kalau ada oceh-ocehan ini Habib segala macam, murahan. Wow, saya Daripada nanti ngakuin mereka, ngeliat video-video mereka gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya. Menghina Habib ini, biarin. Sejelek-jelek apapun tetap apa? Tetap Habib. Sejelek-jelek apapun tetap apa? Tetap Habib. Di hari kiamat Anda teriak nama Rasulullah, sorry, Ana tidak kenal nama ente. Loh, ya Rasul, saya ini umatmu. Siapa sampean? Saya ini umatmu ya Rasulullah. Saya tidak kenal Anda. Loh, kenapa ya Rasulullah? Anda berbuat jahat kepada anak cucu. Loh, kenapa ya Rasulullah? Anda berbuat jahat kepada anak cucu. Wow, saya Jangan kamu terkecoh, tertipu dengan nasab saya. Jangan tertipu dengan begitu doang. Enggak. Merasa puas, dulu ayahku, dulu kakekku. Laqad ta'akhkhara aqwamun wa ma qasadu nailal makarim yastaghnau bikana abi. Sesungguhnya sekelompok kaum ketinggalan kereta, dia punya ketakwaan segudang. Tiap hari hatam Quran 1000 kali. Sholat tahajud tiap malam 1.000.000 rakaat, tapi dia menyombongkan amalannya tersebut, gugur amalannya. Apalagi yang mau dia sombongin amalan bapaknya. Amalan dia sendiri aja kalau dia sombongin hangus, apalagi dia mau nyombongin amalan. Ya, apa yang kita simak dari pernyataan-pernyataan para habaib ini betul-betul membuat kita terkejut ya, kaget di saat hari ini memang viral ya, persoalan nasab habaib dan Ba'lawi yang dipertanyakan orang. Dan akhirnya kejadian-kejadian dari statement-statement para habaib tadi justru membuat kita kemudian menjadi bertanya-tanya bahwa apa yang dipertanyakan selama ini tentang nasab Ba'lawi, apakah dia betul-betul suriat Nabi ya, dengan sejumlah statement-statement itu tadi ya, ini akan semakin membuat kita penasaran untuk mengetahui lebih jauh. Karena sejauh yang kita pahami bahwa kalau dia suriat Nabi yang asli, yang betul-betul, maka pastilah dia mewarisi akhlak dan ilmu Nabi. Lalu bagaimana ketika ada yang kemudian mengaku sebagai suriat Nabi, tetapi akhlak itu berbeda dengan apa yang dicontohkan Nabi. Dia tidak mewarisi ilmu Nabi dan sebagainya. Nah, inilah yang hari ini kemudian sedang ramai diperbincangkan. Yang jelas bahwa tentu sebagai seorang muslim kita bisa menilai ya, siapa sebenarnya di antara mereka yang bisa dijadikan teladan dan mana di antara mereka yang kemudian harus kita jauhi. Saya kira itu yang terpenting. Dan video ini penting untuk kemudian kita edukasikan kepada umat biar dia tahu, biar dia bisa menilai bagaimana seharusnya umat Islam ini harus memposisikan diri. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.